Shalom, perkenalkan nama saya Christian Bulu. Di sini saya mendapatkan tugas luas. Tugas luasnya itu mata kuliah sistem basis data. Di sini saya ditugaskan untuk membuat database menggunakan MySQL, yaitu database perpustakaan. Untuk itu, saya langsung membuka aplikasi SQL-nya untuk memulai pembuatan database perpustakaannya. Oke, di sini saya langsung buka aplikasi MySQL. Saat proses pengetikan di sini, saya akan terlebih dahulu mengetik semua source code-nya untuk membuat database perpustakaannya. Setelah saya selesai mengetik, baru saya jelaskan untuk lebih mengurangi durasi dari perekaman videonya.
di sini saya telah membuat semua suruhan dari pembuatan database-nya. Saya akan menampilkan suruhan gambarnya di sebelah kanan seperti apa. Jadi suruhan pertama yang disuruh itu buatlah database dengan nama perpustakaan. Jadi di sini saya sudah membuat database yang namanya itu perpustakaan. Kita akan jalankan database yang bernama perpustakaan ini. Kita akan membuat database baru yang namanya perpustakaan. Lalu kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan di sini tidak terjadi error. Setelah kita jalankan, maka kita refresh, maka di sini akan muncul database baru yang bernama perpustakaan. Nah, untuk menjalankan semua shortcode yang ada di sini dalam pembuatan tabel, buku dan lainnya, kita harus menggunakan dulu tabel dari perpustakaan ini. Dan untuk menggunakan tabel perpustakaan ini, kita menggunakan perintah use, kemudian diikuti dengan nama database yang kita baru buat. Lalu kita jalankan. Kita jalankan terlebih dahulu use dari database perpustakaannya, kita jalankan. Setelah kita jalankan, maka database perpustakaan di sebelah sini akan menjadi berwarna hitam. Ini tandanya bahwa database perpustakaan telah digunakan. Nah, setelah itu di perintah kedua kita disuruh untuk buatlah tabel buku dengan nama buku. Oke, setelah disuruh untuk membuat tabel dengan nama buku di sini, saya telah membuat tabel dengan nama buku sesuai dengan suruhan di sebelah kanan di soalnya. Kita coba jalankan. Nah, setelah saya jalankan, di sini telah berhasil juga dijalankan. Tidak terjadi error pada tabel bukunya. Kita bisa lihat pada tabel di sebelah sini. Kita lakukan refresh dulu. Kita refresh, kemudian di sini ada tabel. Karena kita sudah buat tabel, di sini sudah muncul anak panahnya bahwa di sini ada tabel. Dan di sini tabel bukunya sudah ada. Di mana di tabel buku di sini ada kode buku, nama buku, penerbit, tahun terbit, dan juga jumlah buku. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membuat tabel dari tabel buku, field dari tabel buku ini, kemudian kita buat lagi tabel anggota. Kemudian di suruhan kedua, buatlah tabel dengan nama anggota. Kita bisa lihat di suruhannya ada, kita disuruh untuk buatlah tabel dengan nama anggota. Di sini kita telah membuat tabel dengan nama anggota. Kemudian kita langsung saja menjalankan tabel anggotanya. Oke, di sini ke tabel anggota kita jalankan yang ini, yang telah kita ketik tadi. Kita jalankan tabel anggotanya. Dan tabel anggotanya juga berhasil dijalankan. Di mana di bagian tabel anggota kita refresh, di sini telah ada tabel anggota lagi, dan di dalam tabel anggota itu ada nama lengkap, prodi, ada kode anggota, nama lengkap, prodi, alamat, dan sama status anggota. Nah, di sini kita telah berhasil membuat tabel anggota. Kemudian di soal berikutnya kita disuruh lagi untuk buatlah tabel dengan nama petugas. Kemudian kita telah mengetik tadi tabel yang nama petugas. Kita coba jalankan lagi. Nah, setelah kita jalankan dan di sini telah berhasil, tidak ada error, dan tabel petugasnya juga sudah ada. Kita coba cek. Di sini tabel petugas sudah ada pada tabel, di mana pada tabel petugas ini ada kode petugas, nama petugasnya, kemudian jabatan sama alamat. Jabatan sama alamat. Lalu kita lihat di sebelah sini. Di sini kita disuruh lagi untuk membuat maaf, di sini saya salah tadi. Di sini seharusnya namanya di sini petugas, bukan petugasnya. Kita coba untuk hapus dulu tabel petugasnya. Yaitu caranya kita drop tabel dulu, drop tabel petugas. Ya, drop tabel petugas. Drop tabel petugas. Oke, kita drop tabel petugas dulu supaya kita jalankan ulang. Drop tabel petugas. Nah, setelah kita drop tabel petugas, kita akan mengganti namanya ini menjadi petugas. Kemudian kita jalankan kembali. Sini terjadi error. Oh, ini maaf. Sini kita hapus dulu dropnya, lalu kita jalankan yang ini. Setelah kita jalankan ini, maka akan berhasil tabel dari, coba lihat kembali tabel petugasnya. Nah, di sini telah ada tabel petugas, di mana tabel petugas ini ada kode petugas, nama petugas, jabatan, sama alamat. Kemudian di soal lagi kita disuruh membuat tabel transaksi, di mana dalam tabel transaksi ini ada beberapa suruhan. Kita disuruh untuk membuat kode transaksi, jenis transaksi, kemudian kode buku, kode anggota, kode petugas. Di mana kode-kode ini, kode petugas ini yang melakukan kerja di bagian transaksi. Di bagian anggota ini
yang melakukan peminjaman, kemudian peminjaman atau yang melakukan transaksi apa, kemudian kode buku ini buku apa yang kode buku apa yang itu dilakukan transaksi. Kemudian kita coba jalankan kode dari di sini. Saya di dalam kode buku masing-masing dari kode buku, kode anggota, dan kode petugas telah bukan lagi sebagai primary key, tapi di sini yang menjadi primary key adalah kode transaksi. Oke, kita akan jalankan ini apakah berhasil. Nah, setelah di sini telah saya jalankan, telah berhasil dan tidak terjadi error. Kita lihat pada kode tabel, kita lihat pada tabel transaksi. Ini tabel transaksinya, di mana di dalam tabel transaksi ini ada kode transaksi, jenis transaksi, kode buku, kode anggota, sama kode petugas. Telah sesuai dengan suruhan pada soal. Kemudian suruhan berikutnya kita disuruh untuk setelah kita membuat transaksi tadi, setelah kita membuat tabel dari transaksi, kita disuruh untuk pada suruhan sini disuruh untuk modifikasi tabel transaksi dengan menambahkan foreign key agar tabel saling terhubung. Nah, di sini saya menggunakan perintah alter tabel kemudian di transaksi untuk melakukan keterhubungan pada transaksi, keterhubungan di semua tabel-tabel ke dalam transaksi ini. Kemudian saya buat sini kita tambahkan foreign key pada buku, kemudian referensi pada buku yang ada di kode buku. Jadi buku yang ada, kode buku yang ada di transaksi, kode transaksi, kode buku yang ada pada tabel transaksi di sini, dia akan terhubung pada tabel buku, yaitu kode bukunya. Jadi kode buku pada tabel buku harus sama dengan kode buku yang ada pada tabel transaksi. Begitu juga selanjutnya, kode buku yang ada pada kode anggota yang ada pada kode transaksi harus sama pada kode anggota yang ada pada tabel anggota, sehingga terjadi sehingga tabel dari anggota sama tabel transaksi ini bisa saling terhubung. Begitu selanjutnya juga dengan kode petugas harus sama dengan kode petugas yang ada pada tabel petugas, sehingga terjadi keterhubungan antara tabel transaksi dan juga tabel petugas. Kemudian suruhan berikutnya kita coba jalankan suruhan ini, kita coba jalankan dulu agar tabelnya saling terhubung. Nah, telah berhasil. Ini artinya tabel yang ada pada tabel buku, tabel petugas, sama tabel transaksi ini, tiga-tiga ini telah terhubung pada tabel transaksi, yaitu dengan kode anggota dari kode masing-masing dari tabel, apakah itu kode anggota, kode buku, dan juga kode petugas. Selanjutnya di sini kita disuruh lagi, pada soal disuruh lagi isi tabel buku dengan data sebagai berikut. Di sini kita dapat lihat sendiri, di sini ada beberapa tabel yang kita disuruh untuk diisi, yaitu yang pertama kita disuruh mengisi tabel buku dengan perintah, ya, dari perintah di sini kita akan disuruh untuk membuat tabel. Lalu kita akan di sini saya akan insert into buku, artinya di sini kita akan menambahkan file dari tabel buku tersebut. Jadi maksud dari ini kita akan memberikan field masing-masing dari nama-nama yang ada pada tabel buku ini. Ada kode buku, nama buku, penerbit, dan tahun terbit, dan diikut dengan jumlah buku. Di sini jumlah bukunya, di sini kode bukunya, kemudian ini nama bukunya, ini penerbit, dan di sini kemudian tahunnya yang ini, tahun terbitnya yang ini, kemudian jumlah bukunya itu yang ini. Begitu juga selanjutnya. Kita coba jalankan ini agar tabel dari bukunya dapat terisi dengan field yang kita sudah ketik tadi. Kita coba jalankan. Di sini terjadi error. Kita lihat apakah yang terjadi. Karena di sini terjadi error, kayaknya sepertinya kita tidak menambahkan jumlah buku pada jumlah buku yang ada pada kode buku yang di nomor 5, kode buku yang kodenya buku 005. Ya, setelah itu kita coba jalankan kembali. Kita coba. Nah, di sini telah berhasil dijalankan. Artinya kode nama-nama file dari tabel buku ini fieldnya sudah ada. Untuk kita dapat melihatnya, kita coba cek apakah benar ada. Kita coba cek dengan perintah select, kemudian diikuti dengan diikuti dengan perintah bintang, lalu kita from-nya itu kita save from buku. Kita coba melihat
tabel dari bukunya. Kita akan coba lihat tabel dari bukunya, apakah benar-benar fieldnya sudah masuk. Kita akan coba jalankan. Nah, sini akan tampil, di mana di sini akan ditampilkan setiap field dari tabel-tabel buku ini. Ini sudah masuk semua, artinya sudah berhasil kita masukkan isi dari tabel buku. Masuk. Seperti ini kita lanjutkan lagi. Kita akan melanjutkan dengan menambahkan field-field dari tabel anggota lagi. Sama seperti di atas, kita akan menambahkan field dari tabel anggota, di mana di sini ada kode anggotanya, nama lengkap, prodi, alamat, status anggota. Kita akan mengisinya fieldnya ini. Ada AK01, Budi Handri pada kode anggota. Kode anggotanya itu ada AK01, kemudian nama lengkapnya Budi Handri, prodi aktif, alamatnya itu value, kemudian status anggotanya itu aktif. Begitu juga sampai seterusnya ke bawah. Ada yang aktif, ada yang non aktif. Untuk itu kita akan coba jalankan teman-teman menambahkan field dari tabel anggotanya. Di sini saat dijalankan tidak terjadi error. Kita akan coba melihat lagi apakah tabel yang ada pada tabel anggota ini fieldnya sudah ada atau belum. Kita dapat mengeceknya sama seperti tadi. Kita akan select bintang from diikuti dengan nama tabelnya, yaitu tabel anggota. Setelah itu kita tutup di koma, kita coba jalankan apakah tabelnya sudah. Nah, di sini tabelnya sudah ada, di mana di sini ada kode anggota, nama anggota, prodi, alamat, dan status. Nah, di sini sudah masuk. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, yaitu kita menambahkan yang namanya nama tabelnya itu petugas. Nama tabel petugas ini kita akan sama seperti tadi, kita menambahkan field di sini. Jadi field di sini berfungsi untuk sebagai penentu untuk kita membuat nilai dari kode petugas, nama petugas, jabatan, sama alamat ini. Kemudian kita coba jalankan perubahan di penambahan tabel petugasnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini telah berhasil. Kita telah memasukkan tabel petugas dan tidak terjadi error. Kita coba copy ini, lalu kita coba jalankan tabel petugasnya. Kita coba jalankan apakah benar sudah masuk. Kita cek. Dan di sini tabel petugasnya sudah berhasil di input. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan menambahkan apa namanya ini, Mister untuk transaksi. Artinya kita akan menambahkan lagi field dari tabel transaksi. Kemudian kita coba jalankan di sini. Di sini terjadi error. Kita akan lihat errornya terjadi karena apa. Kita lihat dulu. Kita cek di sini. Di sini telah terjadi error. Kita coba lihat dulu kenapa bisa terjadi error. Di sini transaksi kode anggota, kode buku, kode petugas. Kemudian di sini pengemudian sepertinya di sini ada dikatakan sini duplikat entry TK002, berarti pada transaksi primary. Oke, berarti di sini pada transaksinya ini telah terjadi duplikasi kode. Seharusnya di sini 3 dan yang terakhir itu 4. 1, 2, 3, 4. Saat ini kita coba jalankan. Kalau berhasil kita masukkan tabel transaksinya. Kita coba jalankan. Dan di sini telah berhasil, tidak terjadi error lagi. Kita coba lihat apakah tabel transaksinya sudah ada. Kita akan melihat dengan cara seperti tadi. Select from bintang, kemudian select bintang from, ikuti dengan nama tabelnya, yaitu tabel transaksi. Kita coba jalankan. Dan di sini tabel transaksinya sudah ada. Kita dapat melihat di sini. Setelah tabel transaksi sudah ada, kita lanjutkan ke perintah. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk menambahkan tambahkan tabel bukunya itu, nama bukunya itu metodologi TI sudah benar, kemudian Grasindo, kemudian 2 tahunnya tadinya 2020, tadinya itu 2020, kemudian jumlah bukunya 2. Di sini ternyata jumlah bukunya 10. Di soal kita lihat, pada soal kita disuruh menambahkan jumlah bukunya itu 10. Kita tambah lagi jumlah buku 10 di sini. Kemudian kita jalankan apakah benar. Kita menambahkan, jadi tadi di sini metodologi belum ada di sini. Belum ada yang namanya metodologi penelitian. Kita akan menambahkannya dengan perintah insert into, kemudian kita masukkan values-nya, yaitu yang ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini masih di sini terjadi error. Apakah kita akan lihat di sini kolom penerbit. Oh, di sini ada kesalahan. Seharusnya penerbit, bukan penerbit. Oke, kita jalankan lagi. Coba jalankan.
Nah, telah berhasil. Untuk mengeceknya kita akan coba mengecek tabel bukunya apakah sudah masuk atau belum. Kita akan coba dengan cara yang sama dengan melihat tabel buku dengan kita select tentang form, ikuti dengan nama tabelnya. Kita jalankan. Dan di sini kita sudah menambahkan kode buku dengan kode buku 006 dengan nama buku metodologi penelitian TI, kemudian penerbitnya Grasindo, kemudian tahun terbitnya 2020 sama jumlahnya itu ada 10. Nah, selanjutnya kita akan di dalam soal kita disuruh lagi untuk menambahkan file dari tabel anggota. Oke, di sini pada soal kita disuruh menambahkan, kita lihat pada soal di samping, kita disuruh untuk menambahkan tabel anggotanya itu ada nama, ada kode kode anggota, kemudian ada nama lengkap, kemudian prodi, kemudian alamat, kemudian statusnya prodinya itu yang ini, kemudian alamatnya ini, kemudian statusnya itu aktif. Oke, setelah seperti ini kita langsung saja jalankan kode. Kita menambahkan anggota yang berkode lagi dengan 006, jadi ada kode baru lagi, kita jalankan. Nah, setelah seperti ini kita akan melakukan pengecekan lagi apakah benar sudah ada atau belum. Kita coba menggunakan perintah tadi, anggota, kemudian kita jalankan. Dan di sini sudah ada dengan kode anggotanya 06, piano yang aktif, fokus aktifnya. Oke, setelah itu kita disuruh lagi untuk menambahkan, pada soal disuruh lagi kita untuk menambahkan petugas, yaitu menambahkan file petugas, di mana tugas ini kode petugasnya P006, kemudian nama petugasnya itu Jarod, statusnya jabatannya itu sebagai staff, kemudian alamatnya itu di Marau. Kemudian kita coba jalankan. Nah, telah berhasil. Setelah kita jalankan berhasil, kita coba cek lagi apakah sudah ada filenya sudah masuk pada tabel petugas. Kita coba cek. Kita cari yang namanya Jarod, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada namanya Jarod staff mau. Kita telah berhasil menambahkannya. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian transaksi. Kita disuruh untuk menambahkan file dari transaksinya. Kemudian di sini ada maksudnya ada transaksi yang baru lagi. Kemudian itu dia melakukan peminjaman. Anggotanya itu yang kita telah buat di sini tadi, yang A006 ini. Yang anggota baru ini dia melakukan transaksi lagi dia melakukan transaksi di bagian transaksi yang kita akan buat lagi. Kemudian bukunya itu buku yang 006 yang kita baru buat juga tadi. Nah, kita cari yang ini. Jadi dia melakukan pemilihan pada buku yang kita baru masukkan tadi. Kemudian pada kode petugas juga yang melakukan penugasan. Ini yang kita baru masukkan tadi, dia yang melayani pemilihan dari anggota ini. Kemudian dia mengalami transaksi di bagian kode PP001. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini telah berhasil dijalankan. Kita akan coba melihat transaksinya apakah sudah masuk. Data transaksinya itu kita coba cek. Caranya sama seperti tadi. Cek transaksi. Ya, seperti ini kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada transaksi baru dengan kodenya itu kode A006, kode anggotanya, kemudian yang buku baru kita upload tadi. Oke, kita lanjut ke cara berikut. Di sini kita disuruh lagi untuk, kita akan baca seruannya di sini. Kita update tabel-tabel berikut. Jadi pertama itu tabel buku, ganti nama buku kode yang berkode buku 01 menjadi nama bukunya itu tips trik desain grafis. Nah, di sini kita telah mengetik tadi, kita tinggal jalankan saja. Maksud update ini kita update tabel pada tabel buku. Kemudian kita mau memasukkan nama dari tabel buku yang kita akan update, namanya itu tips tricks desain grafis. Kemudian dia itu desain grafisnya itu dia ada di kode buku 001, jadi dia mengarah ke sini. Jadi agar dia bisa mengetahui kode buku nama buku mana yang akan diganti, dia itu ada di kode buku 01, buku 01. Kita coba jalankan. Kita coba lihat dulu. Pertama-tama kita lihat dulu. Pada tabel bukunya. Kita lihat dulu buku dari yang buku 01, kode buku 001 ini. Nah, kita lihat dulu nama pertamanya itu apa. Nah, di sini kode buku 001 itu dia namanya sistem basis data, yaitu Erlangga. Kita akan merubahnya. Kita akan update. Kita coba update. Nah, setelah kita update, tidak terjadi error, kita akan coba cek lagi apakah sudah terupdate. Nah, di sini dari tadi yang namanya desain sistem basis data telah diganti dengan tips trik desain grafis. Kita telah mengupdate-nya. Kemudian
Kita lanjut mengupdate tabel anggota. Pada tabel anggota di sini tadi kita disuruh mengganti update ke tabel anggota, setnya itu namanya itu PMT. Jadi kita ganti pada tabel update pada tabel anggota, prodinya itu kita ganti PMT yang ada di nama Budi Hardi. Jadi Budi Hardi ini kita akan ganti prodinya menjadi PMT. Jadi Budi Hardi ini ada di juga ada di kode ini. Jadi dia berpatokan di ini untuk dapat mengganti nama dari nama prodi dari Budi Hardi. Oke, kita coba cek dulu terlebih dahulu nama dari prodi Budi Hardi. Prodi Budi Hardi awalnya yang namanya itu Budi Hardi, yang nama prodinya itu If ini kita akan coba mengganti namanya dengan nama prodinya itu dengan PMT. Oke, setelah kita ganti nama prodinya, selesai, kita coba cek lagi. Nah, di sini nama prodinya sudah diganti menjadi nama Budi Hardi tadi. Oh, ini belum terganti teman-teman. Kita coba lihat kembali. Budi Hardi masih TIF. Oke. Kita coba lihat anggota PMT itu ada di Budi. Oh, salah nama ternyata pantasan. Budi Handri. Oke. Setelah Budi Handri ini kita jalankan Budi Handri kita jalankan. Kita cek kembali apakah masih TIF atau sudah PMT. Nah, otomatis di sini namanya sudah nama kode dari Budi Handri telah terganti menjadi PMT. Oke, kita lanjut ke update berikut, yaitu pada soal kita disuruh update petugas di update alamat petugas. Kita ganti di sini alamat, seharusnya di sini alamat petugasnya itu kita ganti dengan nama Bara, yang nama petugasnya itu Lius dengan yang punya kode P003. Oke, kita coba jalankan. Oh, di sini terjadi error, berarti benar di sini petugas karena kita bukan alamat, tapi di sini nama petugasnya. Oke, kita jalankan. Sekali lagi masih terjadi error. Kita lihat di sini errornya dikatakan adalah nama petugas in where clause. Di sini nama petugasnya ada kesalahan nama petugas. Oke. Oh, di sini salah. Di sini seharusnya update petugas. Karena kita akan mengupdate petugas di sini. Kita ganti dengan alamat dari petugasnya kita ganti. Oke, kita coba kembali. Kita berhasil. Dan telah berhasil. Jadi Lius ini tadi bukan tidak melihat tadi, tetapi sekarang Lius ini akan menjadi Manubara, yaitu alamatnya akan menjadi Manubara. Kita akan mengecek di bagian petugas Manubara atau tidak. Yang namanya Lius itu alamatnya Manubara, sudah terupdate ya. Sudah terupdate. Kita lanjut lagi. Pada soal berikut kita disuruh setelah mengupdate semua tabel, kita tampilkan bentuk join. Nah, sebagai berikut, yaitu yang pertama ada cross join, inner join, left join, dan juga right join. Nah, di sini kita akan coba menjalankan terlebih dahulu yang telah kita ketik tadi, yaitu cross join. Jadi pada cross join ini sama tadi kita panggil dulu nama tabel bukunya, kemudian nama tabel buku ini kita tampilkan dulu nama dari tabel buku ini, tampilkan, kemudian kita melakukan cross join terhadap tabel transaksi, di mana pada cross join ini dia akan menggabungkan semua data dari satu tabel dengan semua data dari tabel lainnya. Jadi fungsinya itu sama dengan dia mengalihkan jumlah baris yang ada pada tabel baris yang ada pada tabel buku, dan juga jumlah baris pada tabel transaksi. Dia akan coba mengalihkan jumlah baris pada tabel buku dan juga jumlah baris pada tabel transaksi. Jadi dia akan menampilkan keduanya ini. Kita coba lihat. Kita jalankan apakah benar. Nah, di sini sudah tampil semua. Di sini barisnya ada 1 2 3 4 5, kemudian 1 2 3 4 5. Nah, di sini dia akan menampilkan kode menampilkan dari kiri, sebelah kiri pada tabel transaksi, kemudian dari kiri pada tabel kode buku. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke perintah berikut. Kita disuruh lagi untuk membuat yang namanya inner join. Nah, kemudian kita disuruh di sini kita melakukan inner joinnya itu dari tabel anggota dengan tabel transaksi. Pada soal di sini tabel anggota dengan tabel transaksi. Oke, ini tabel anggotanya, kita melakukan inner join terhadap tabel transaksi. Di sini maksudnya
kita akan melakukan penggabungan atau mengaitkan antara tabel anggota ini sama tabel transaksi ini, yaitu melalui kode anggota sama kode transaksinya. Jadi kode anggota yang ada pada kode transaksi harus sama, kode anggota yang ada pada tabel anggota harus sama dengan kode anggota yang ada pada kode transaksi. Oke, jadi kode transaksi ini akan berkaitan dengan kode anggota ini melalui tabel ini. Kemudian kita coba jalankan, dan benar saja kode anggota, nama anggota, prodi, alamat, status, kemudian kode transaksi, jenis transaksi, kode buku, dan kode anggota. Di sini telah digabungkan nama-nama dari tabel, nama dari tabel anggota dan juga nama-nama dari tabel transaksi akan digabungkan, di mana tabel anggota akan dimulai dari sebelah kiri kode anggota, dan juga sama seperti kode transaksi juga dimulai dari kiri, dan akan ditampilkan dahulu kode dari anggotanya, tabel anggotanya. Oke, setelah kita melakukan tampilan penggabungan, kita lakukan lagi tampilan dari left join. Jadi dia akan menggabungkan data dari kedua tabel dengan menampilkan semua data dari tabel yang ditentukan, tabel yang ada di sebelah kiri. Kemudian dan dia ini hanya data yang memiliki nilai yang sama pada kolom yang ditentukan dari tabel kanan. Jadi ketika kode bukunya itu sama yang ada pada tabel buku dan tabel transaksi, maka dia akan ditampilkan yang nilainya itu sama. Kita coba lihat. Nah, di sini buku 01 dan buku 02 itu ada dua macam yang sama. Maksudnya jadi ada dua jumlah buku yang memiliki nilai yang sama. Kemudian yang berikutnya ada lagi, kita coba lihat pembelian TK. Jadi di sini akan ditampilkan nama-nama dari kode buku yang kodenya itu sama, atau yang nama nilai kodenya itu sama dan akan ditampilkan, Pak. Jadi yang tidak ada yang nilainya itu tidak ada yang sama, maka tidak akan ditampilkan. Itu kita coba lagi jalankan yang ini. Select from anggota, kita di left join lagi, ini sama seperti yang tadi di sini, dimana ini akan lakukan left join antara dimana kode buku ini akan digabungkan dengan kode buku yang di sini apabila kode buku ini sama dengan kode buku yang ada pada transaksi dan juga pada kode buku ini. Jadi ketika ininya double ada yang sama, maka akan ditampilkan. Jika kode transaksinya ini dan kode bukunya ini, kode buku yang ada pada kode tabel dan kode transaksi ini kode bukunya sama dengan kode buku di sini, maka dia akan menampilkannya sama dengan seperti ini juga. Di bagian kode anggota akan ditampilkan dengan kode anggota yang ada di tabel anggota dan juga tabel transaksi apabila nilainya itu sama. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini akan tampil. Ini nilainya yang sama, dimana kode anggotanya itu ketika ada di kode anggota yang ada pada tabel transaksi, maka semuanya akan tampil. Jika tidak ada kode transaksi, maka tidak akan ditampilkan. Nah, setelah itu kita disuruh lagi untuk membuat right join. Jadi right join ini dia akan menggabungkan data dari kedua tabel dengan menampilkan semua data dari tabel yang ditentukan. Misalnya kalau kita mau menentukan tabel apa yang akan ditampilkan, dia akan ditentukan sebagai tabel yang ada di sebelah kanan. Kemudian dan hanya data yang memiliki nilai yang sama juga, sama seperti pada kolom yang ditentukan pada tabel sebelah kiri. Sama seperti kita coba jalankan supaya kita bukti. Kita jalankan sini dan di sini. Jadi kode transaksi di sini, kode bagian transaksinya itu kode transaksi. Ini kode jadi kode transaksinya itu ada ini. Ketika di bagian transaksi pada kode anggota itu kode anggotanya sama dengan di bagian kode transaksi, apabila ada kode anggota yang ada juga pada kode tabel anggota di sini, maka dia akan menampilkan semuanya di sini. Jika tidak ada, maka tidak akan tertampilkan. Oke. Lalu perintah terakhirnya itu kita disuruh untuk hapus database perpustakaan. Kita telah mengikutinya di sini tadi. Itu perintahnya drop database. Drop ini artinya kita menghapus. Drop ini menghilangkan. Berarti menghilangkan. Kemudian menghilangkan ini database-nya, database perpustakaan. Jadi kita menghapus database perpustakaan ini. Oke, kita akan menghapusnya. Berhasil. Dan kita lihat di sini terchecklist otomatis di bagian skema di sini tabel dari tabel database-nya itu sudah hilang, database dari perpustakaan sudah hilang total karena kita sudah melakukan drop atau penghapusan. Mungkin sekian hasil kerja saya dalam membuat tabel database perpustakaan, membuat database DBMS perpustakaan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Saya mengucapkan terima kasih. Shalom.